Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Barokah. Saya dari kelas 5B dengan NIM 191000035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sindrom nefrotik. Apa sih sebenarnya sindrom nefrotik itu? Oke, jadi sindrom nefrotik itu adalah sindrom nefrotik kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Oke, sindrom nefrotik ini merupakan salah satu penyakit ginjal yang dimana bisa menyerang pada anak-anak, tapi juga bisa menyerang orang dewasa. Kondisi ini yang menyerang sistem urinaria dapat diobati dengan mengkonsumsi obatan-obatan yang telah diberikan atau telah diresepkan oleh dokter. Jika sindrom nefrotik terjadi akibat penyakit lain seperti diabetes atau lupus, dokter juga akan memberikan atau mengobati kondisi penyebab sindrom nefrotik ini. Gejala-gejala sindrom nefrotik. Gejala utama dari sindrom ini ialah penumpukan cairan di dalam tubuh atau edema. Edema terjadi akibat rendahnya protein di dalam darah, sehingga menyebabkan cairan dari dalam pembuluh darah bocor, keluar dan menumpuk di jaringan tubuh. Pada anak-anak, edema yang disebabkan sindrom nefrotik ini dapat diamati dari pembengkakan pada wajah mereka. Sedangkan pada orang dewasa, edema dapat diamati dengan pembengkakan di tumit yang diikuti oleh pembengkakan di betis dan di paha pada orang dewasa. Ada beberapa gejala sindrom nefrotik yang dapat muncul, ialah yang pertama, urin yang berbusa akibat adanya protein di dalam urin, diare yang berlebihan, mual, pasien merasa letih, lesu, dan kehilangan nafsu makan. Yang kelima, bertambahnya berat badan akibat penumpukan cairan di dalam tubuh. Sindrom nefrotik ini yang disebabkan oleh penyakit lain juga akan menimbulkan gejala penyakit tersebut. Contohnya, sindrom nefrotik yang disebabkan oleh reumatoid atau artritis dapat menimbulkan gejala nyeri pada sendi. Penyebab sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik terjadi akibat kerusakan pada glomerulus, yaitu bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah dan membentuk urin. Akibatnya protein yang seharusnya tetap di dalam darah malah bocor ke urin. Dalam kondisi normal, seharusnya tidak mengandung protein. Ada beberapa penyakit yang dapat menyebabkan sindrom nefrotik sekunder, antara lain yang pertama diabetes, yang kedua lupus, yang ketiga penyakit infeksi seperti kusta, sifilis, HIV, malaria, atau penyakit hepatitis B atau C, reumatoid arthritis, Hansen-Conley purpura, amyloidosis disease, atau kanker seperti leukemia, dan pencegahan terhadap penyakit sindrom nefrotik. Sulit untuk mencegah sindrom nefrotik yang menyebabkan belum diketahuinya juga sindrom nefrotik primer. Namun, untuk sindrom nefrotik yang muncul akibat dari penyakit lain, langkah pencegahannya adalah menjalani pengobatan dengan konsul kepada dokter. Misalnya, itu penderitanya melalui oleh penderita diabetes, perlu meminum pengobatan gula darah untuk mengontrol gula darah tidak berlebihan. Itu resepnya harus dari dokter ya, serta menjalani pola makan dan olahraga yang dianjurkan oleh dokter. Maka pencegahan selanjutnya juga tidak kalah penting adalah mencegah komplikasi sindrom nefrotik. Salah satunya adalah gagal ginjal akibat kerusakan permanen pada ginjal. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan pengobatan sesuai anjuran dokter ataupun resep dari dokter ginjal, serta disiplin dan menerapkan pola makan yang disarankan oleh dokter yang bergizi dan bervitamin. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata ataupun salah pembahasan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.